Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Gracia Esanda di Investasi Asik bersama tim Gracia Tommy. Hari ini saya akan melanjutkan mengenai instrumen investasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Hari ini kita akan membahas instrumen yang kelima, yaitu mengenai obligasi. Obligasi merupakan surat pernyataan hutang. Di Indonesia sendiri banyak obligasi yang sudah beredar. Pertama kali muncul itu tahun 2006. Pada dasarnya, sistem kerja obligasi adalah menghimpun dana kemudian digunakan untuk sesuatu yang berguna. Obligasi ini bisa dibeli melalui bank, sekuritas, atau instrumen investasi yang ditunjuk oleh perusahaan maupun pemerintah. Nah, ketika ingin membeli obligasi, ada syaratnya, yaitu kita harus memiliki RDI, rekening dana investor. Nah, bagaimana itu mendapatkannya? Nah, itu perlu daftar memang sehingga kita dapat nomor rekening khusus investor. Obligasi ini banyak sekali jenisnya. Berdasarkan kuponnya ada 4 jenis obligasi, yaitu obligasi fix kupon yang bunganya sudah fix ditetapkan dari awal, ada yang floating di mana bunganya mengikuti indeks pasar uang, ada juga yang zero kupon yaitu yang mendapatkan bunga hanya dari selisih penjualan dan pembelian obligasi tersebut, dan ada juga yang diberikan kupon secara berkala. Sedangkan obligasi dilihat dari hasil imbal baliknya ada 2 jenis. Yang pertama konvensional dan ada yang syariah. Konvensional ini mendapatkan bunga dari yang sudah disepakati di awal dan juga dari selisih jual beli. Dan yang syariah, pembagian bunganya didasarkan melalui aturan-aturan tertentu suatu agama. Kemudian pihak-pihak mana dong yang bisa menerbitkan obligasi? Ada 3 pihak yang bisa. Yang pertama perusahaan. Mereka menerbitkan surat obligasi dan biasanya lamanya itu minimal 1 tahun sampai jangka waktu tertentu yang memang mereka rasa cukup. Kemudian yang kedua ada dari pemerintahan. Nah, dari pemerintahan ini banyak ya yang beredar. Saat ini kita tahu ada ORI, SBR, ada Suku. Nah, itu adalah obligasi yang dibuat oleh pemerintahan dan dilempar ke masyarakat supaya masyarakat bisa menghimpun dana dan uangnya ini dipakai untuk kepentingan negara. Jadi dengan kata lain, kita membantu negara kita untuk menjalankan kewenangannya secara maksimal. Dan yang ketiga adalah obligasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dari tadi bahas terus mengenai jenis-jenis obligasi, bingung nih gitu. Keuntungannya apa sih dari obligasi ini? Sisi positif obligasi adalah yang pertama, bunganya tinggi, lebih tinggi daripada deposito. Minggu lalu, awal minggu kemarin maksud saya, itu saya mendapat baca berita kalau bunga deposito turun lagi gitu, cuma berkisar di angka 3,75. Nah, obligasi bunganya masih lebih tinggi daripada deposito. Kenapa dong bunganya lebih tinggi? Karena ada resiko gagal bayar, di mana pihak yang berhutang ada kemungkinan untuk gagal bayar. Karena itu makanya bunganya lebih tinggi. Nah, berarti obligasi yang diberikan pemerintahan juga ada resiko gagal bayar dong. Well, segala resiko itu tetap ada. Namun, resikonya pun juga relatif kecil. Nah, kenapa kok bisa ada resiko gagal bayar? Karena obligasi tidak dijamin oleh LPS. Masih ingat LPS itu apa? Lembaga Penjamin Simpanan. Obligasi juga mudah diperjualbelikan di pasar sekunder. Dan dia juga bisa dijaminkan. Jadi kuponnya itu tadi, kalau kita beli obligasi kan kita dapat kupon. Kuponnya ini bisa dijaminkan. Tergantung jenis obligasi yang kita beli. Kalau obligasi yang dari pemerintahan setahu saya sih nggak bisa untuk dijaminkan ya. Kemudian apa dong sisi negatifnya? Selain adanya kemungkinan gagal bayar, obligasi juga memiliki jangka waktu yang cukup lama. Berkisar 1-10 tahun, tapi yang banyak beredar itu minimal 3 tahun begitu. Jadi kita memang butuh waktu yang lama untuk membiarkan uang tersebut digunakan dan dikembangkan. Selain itu, obligasi juga rentan terhadap perubahan suku bunga. Nah, biasanya hal ini sangat dipengaruhi oleh news di suatu negara tersebut ya, atau berita politik begitu. Kenapa obligasi masuk di urutan kelima jenis instrumen investasi menurut saya? Karena obligasi
selain memiliki jangka waktu yang cukup lama, dia juga punya resiko yang lebih tinggi. Jadi high risk, high profit begitu. Jadi apakah kita nggak boleh beli obligasi? Loh, tentu boleh, namanya aja instrumen investasi, jadi ya pasti boleh. Ingat, diversifikasi investasi itu sangat penting. Jadi bijak-bijaklah menyimpan dan menginvestasikan uang teman-teman sekalian. Dengan kata lain, teman-teman juga perlu cerdas dan jeli mencari informasi apakah obligasi sudah diperdagangkan atau belum, kapan munculnya, di mana bisa dibeli, dan cermati lagi apakah obligasi memang cocok dengan tipe investasi teman-teman sekalian. Jadi ini modelnya kalau obligasi itu lebih kita beli lalu kita simpan dan nanti akan dapat kembalian uangnya beserta bunganya, seperti itu ya, kayak menabung tapi dalam bentuk kupon. Ada juga jenis investasi yang kita menabung tapi dapatnya robot. Nah, itu ada di Smart Xbot. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Ketemu lagi nanti dengan saya Gracia Isanda di Investasi Asik bersama tim Gracia Tommy di video selanjutnya. Bye!